ahluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah masuk wasiat dari kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk wasiat yang ke-10, yaitu tentang keutamaan bertaubat. Ada satu kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya sahabat. Sahabat Rasul ini nama panggilannya Abu Thawil. Abu Thawil ini dikisahkan adalah salah seorang manusia yang sudah pernah mengerjakan semua dosa. Enggak ada dosa yang belum pernah dikerjakan oleh Abu Thawil. Dari awal adanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang terkumpul itu sudah dikerjakan oleh Abu Thawil. Di kisah itu beliau bilang, "Ya Rasulullah, fa'altu dzunuba jami'a." Fa'altu, aku telah melakukan az-dzunuba, alif lam za nun waw ba. Dzunub itu jamak dari dzambun yang artinya dosa-dosa. Kalimat dzambun jika dijamak berarti dosanya banyak. Ditambah lagi ada alif lam di awal kalimat dzambun. Dalam ilmu nahwu ini istilahnya al-istighraq atau lil istighraq. Dosa semuanya, udah dosanya banyak, semua model dosa sudah dikerjakan oleh beliau. Fa'altu adz-dzunuba jami'a. Ya Rasulullah, fa'altu adz-dzunuba jami'a. Enggak ada kayaknya dosa yang belum pernah aku lakukan. Setelah bilang begitu ke Rasul, Sayyidina Abu Thawil nanya lagi, "Ya Rasulullah, alihadza taubah?" Ya Rasul, dengan semua dosa yang pernah saya perbuat, apakah taubatku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasul? Naam. Sebanyak apapun kamu melakukan dosa, jika bertaubat maka taubatmu akan diterima. Dulu waktu kecil saya sering mendengar itu waktu ngaji, dukun-dukun santet itu kalau tobat nggak diterima tobatnya. Dulu kita sering dengar itu. Orang yang pernah kedukun, yang pernah syirik, yang pernah menduakan Allah, yang pernah nanya ke dukun, katanya dulu nggak akan diampunkan oleh Allah. Tapi nyatanya sekalipun dia dukun, sekalipun dia pernah syirik, sekalipun dia pernah menduakan Allah, kalau dia taubat, pasti diterima taubatnya oleh Allah. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena di makalah ini di paling belakang itu ada ayat Quran, ayat yang sangat mantap bagi orang-orang yang banyak banget ngelakuin dosa. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Allah, ini saya salah ketik ini, kurang S, dosa-dosa. Allah mengampuni semua dosa-dosa.
Jadi umpama ada yang pernah zina, taubat diampunin. Pernah maling, taubat diampunin. Pernah kedukun atau main-main barang pusaka yang berkhodam, taubat diampunin oleh Allah. Yang pernah korupsi, main proyek, diampunin oleh Allah. Yang pernah malsuin tanda tangan, taubat diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Agharri bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah itu taubat atau istighfar sehari itu sebanyak 100 kali. Sesungguhnya diriku bertaubat kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Rasul yang dijamin oleh Allah masuk surga masih bertaubat sehari 100 kali. Kita yang jaminan surganya hanya 10%, taubatnya juga kadang habis bikin dosa. Taubat kita kan kadang kayak sambal geprek, Pak. Udah tahu pedes masih juga makan lagi. Pedes makan lagi. Keenakan sama dosa. Sama kayak makan sambal. Udah tahu pedes, lidah sakit, perih, masih aja dimakan. Tapi enggak apa-apa. Islam tidak pernah membatasi jumlah taubat. Saya ulangi, Islam tidak pernah membatasi jumlah taubat. Hari ini bikin dosa, hari ini taubat, besok bikin dosa yang sama lagi, taubat lagi. Bikin dosa lagi, ya taubat lagi. Bikin dosa lagi, ya taubat lagi. Bikin dosa terus, ya taubat terus. Cuma bikin dosanya jangan disengaja. Gampang ntar taubat kalau masih ada umur. Kalau enggak kan repot. Fir'aun itu sempat mau taubat, cuman umurnya sudah nggak ada, napasnya udah di kerongkongan. Akhirnya taubatnya tidak diterima oleh Allah. Mungkin kalau Fir'aun taubat sebelum tenggelam, diterima itu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba di antara kalian, seperti bahagianya salah seorang dari kalian ketika mendapati hewan tunggangannya yang sempat hilang dan tersesat kemudian kembali pulang. Apa maksudnya? Dulu Pak, kendaraan paling bermanfaat orang dulu itu onta atau kuda. Onta itu ketika singgah di satu kampung atau singgah di satu mata air, onta-onta ini diikat-iketin Pak di pohon-pohon. Pohon-pohon Arab nggak kayak pohon-pohon Indonesia. Pohon Indonesia kan gede Pak, batangnya besar-besar. Pohon Arab kering-kering, kecil-kecil. Kalau ketemu pohon korma ya besar, tapi kalau ketemu pohon-pohon yang ada di padang pasir itu pohonnya kecil-kecil. Onta diikat di sana, dan terkadang sering ontanya itu berontak dan kabur. Udah gitu di badan onta makanan, minuman, perbekalan itu ada di onta. Sering ontanya kabur. Ketika onta itu kabur, tiba-tiba ontanya balik lagi, itu saudagar-saudagar senangnya luar biasa. Senangnya saudagar zaman dulu, onta yang kabur balik lagi,
Seperti senangnya Allah lihat hambanya yang sempat kabur dari taat menjadi datang kembali dengan taubat. Atau bapak ibu atau ibu deh, ibu kehilangan cincin emas pernikahan, tiba-tiba cincinnya ketemu kan, luar biasa senang. Bapak kelupaan kunci mobil di mana, cari ketemu, itu kan senang. Seperti senangnya Allah yang hamba-hambanya sempat menjauh kemudian bertobat dan kembali mendekat. Ini perumpamaan dari Rasulullah SAW tentang Allah betul-betul senang kepada hamba-hambanya yang bikin dosa kemudian bertaubat. Selanjutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'al laili hatta tatlu'a syamsa min maghribiha. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar tangannya pada saat malam hari. Untuk siapa? Untuk menerima taubat para pendosa yang bikin dosa pada siang hari. Allah membuka lebar tangannya pada siang hari untuk menerima taubat para pendosa yang bikin dosa pada malam hari. Artinya Pak, kalau dihitungnya siang dan malam di setiap negara kan beda-beda. Siang di sini, malam di sono. Malam di negara lain, siang di sini. Kalau hitungannya siang dan malam Allah selalu menerima taubat dosa, maka jika dikumpulkan semua negara, setiap waktu Allah selalu menerima taubat orang yang bikin dosa. Siang di Arab, malam di Indonesia. Siang di mana, malam di mana. Artinya jika hari itu digabung, dikumpulkan dengan bikin dosa malam, gak usah nunggu siang buat taubat. Bikin dosa siang, gak usah nunggu malam buat